Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Octavianus Eman. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur jikalau pada pagi ini bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang senantiasa menaungi hidup kami. Pagi ini Tuhan memperkenankan kami bangun dari istirahat kami sepanjang malam. Sekarang kami akan memulai perjalanan hidup kami dengan doa pagi. Tolonglah kami ketika kami memuji Tuhan, ketika kami berdoa serta merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menjamah hati dan akal budi kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kiranya Tuhan juga boleh memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau urapi lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 201 di Jalan Hidupku. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Sahabat, ada kalanya kita merasa seorang diri menghadapi berbagai pergumulan, berbagai kesulitan dan tantangan hidup ini. Merasakan beban berat sendiri, menangis sendiri,
merasakan sesak sendiri, dan merasa seakan tidak ada yang peduli terhadap pergumulan kita. Akhirnya kita mulai dihinggapi rasa lelah, rasa kecewa, rasa marah, dan putus asa. Semuanya semakin terasa berat ketika seisi rumah seakan tidak mau turut merasakan apa yang kita rasakan. Mereka sibuk dengan diri sendiri. Orang-orang di gereja juga sibuk dengan urusan pelayanannya masing-masing. Dan itu membuat kita semakin terasa tersisih, sendiri, dan terpinggirkan. Sahabat, Paulus memberikan gambaran pengalamannya sebagai seorang pemberita Injil. Berbagai situasi tidak mengenakan harus ia alami. Dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai dengan 27 dikatakan, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Sahabat, Paulus mengalami ditindas, dianiaya, dihempaskan, dan mengalami berbagai situasi yang dapat melemahkan diri dan imannya. Hanya saja Paulus menegaskan bahwa ia memiliki harta berharga yang menguatkan keyakinannya, bahwa selalu ada kekuatan yang berlimpah-limpah, bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah sang sumber kekuatan. Kuasa Allah dalam pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat Paulus tidak merasa putus asa, tidak merasa kalau segalanya sudah berakhir. Ada pengharapan serta jalan keluar yang disediakan Allah baginya. Sahabat, bisa jadi saat ini kita merasakan dan mengalami seperti Paulus. Beban hidup yang begitu berat. Sakit yang diderita tidak kunjung sembuh. Pergumulan ekonomi dan tuntutan pekerjaan yang cukup tinggi. Merasa sendirian menghadapi semuanya. Kecewa, bahkan hampir putus asa. Ingatlah bahwa kita tidak akan pernah menghadapi semuanya ini sendirian, juga dengan keterbatasan kekuatan kita. Tetapi kekuatan sesungguhnya datang dari Allah di dalam Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Mazmur 121 ayat 2-5 berkata, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu." Sahabat, ingatlah bahwa kita dapat melewati semuanya karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita.
Amin. Sahabat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Tolonglah kami dalam menghadapi masa-masa sulit, agar kami bisa bertahan dan tetap bersandar, serta beriman teguh kepada Tuhan. Saat ini perkenankan kami memohon kemurahan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tolonglah bangsa kami ya Tuhan, khususnya menjelang pemilu 2024. Kiranya bangsa kami tidak mengalami perpecahan. Sebaliknya bangsa kami selalu bersatu, sekalipun di dalam banyak perbedaan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan. Pakailah gerejamu untuk menjadi berkat dan menghadirkan damai sejahtera surgawi bagi dunia ini. Secara khusus pakailah GKI Tumapel, agar kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi Kota Malang, melalui karya persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kami. Tuhan, kami juga memohon untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit dan yang lanjut usia. Kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan bagi yang sakit. Berikan juga kesehatan yang baik bagi yang lanjut usia. Kuatkanlah iman mereka, agar mereka selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Ya Bapa, akhirnya kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kesehatan kami, pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami, dan juga pelayanan kami. Mohon Tuhan juga melimpahkan berkat rejeki untuk mencukupi semua kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.